Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang orasi dan literasi. Orasi itu adalah kemampuan menyimak, di mana kemampuan menyimak seseorang itu merupakan kemampuan yang berkaitan dengan bahasa lisannya. Menyimak itu sangat dekat maknanya dengan mendengar dan mendengarkan. Kemudian literasi. Literasi ini bisa kita ambil kesimpulan mengenai membaca. Kalau orasi itu menyimak, maka literasi itu membaca. Kemudian makna dari orasi dan literasi ini adalah kemampuan menyimak orasi dan kemampuan membaca literasi merupakan dua kemampuan berbahasa yang termasuk ke dalam bahasa reseptif atau kemampuan seseorang dalam membaca dan menulis itu dengan baik, seperti itu. Atau contoh orasi dan literasi itu misalkan kita sedang berdemo, kita sedang melakukan aksi, dan kita berbicara di depan para halayak banyak orang, itu sudah termasuk orasi dan literasi. Tapi sebenarnya orasi dan literasi itu ada perbedaannya. Perbedaan yang pertama yaitu jika orasi itu menyampaikan sesuatu gagasan itu dengan kata-kata sedikit, karena kan melalui pemahaman menyimaknya saja. Tapi kalau literasi ini menyampaikan sesuatu gagasannya itu dengan kata-kata yang lebih banyak, karena mereka itu membaca langsung buku teksnya begitu. Jadi mereka lebih tepatnya menjabarkan sesuatu dengan melihat teks begitu. Kemudian konsep dan terminologi orase dan literasi. Banyak sekali menurut para ahli mengenai konsep dan terminologi orase dan literasi. Yang salah satunya adalah menurut Harste 1989 dalam Ellis 1989 merupakan seni adalah suatu bentuk komunikasi yang lebih dipentingkan sebagaimana halnya menari dan kegiatan seni lainnya. Jadi dengan demikian, bahasa itu merupakan suatu sarana komunikasi yang paling utama dalam kehidupan manusia. Jadi kalau manusia mau berkomunikasi, berinteraksi dengan orang lain, dia harus menggunakan bahasa yang dimengerti oleh orang lain itu agar terjadinya komunikasi yang baik. Kemudian menurut pendapat saya, kalau orasi dan konsep dasar terminologi orasi dan literasi itu adalah komunikasi utama. Bahasa itu adalah komunikasi utama bagi manusia, walaupun bahasa daerah dan lainnya. Kehidupan manusia itu tidaklah lepas dari bahasa, seni, tutur kata, dan sebagainya. Sebagai alat komunikasi manusia dan penyambung kebudayaannya dan cara membedakan manusia yang satu dengan yang lainnya. Karena dengan bahasa kita bisa membedakan, kalau misalkan satu orang berbicara bahasa Aceh, berarti dia adalah orang Aceh, dan kalau dia berbahasa Inggris, berarti dia orang Inggris. Kemudian penjelasan selanjutnya yaitu mengenai fungsi dan penggunaan bahasa dalam orasi dan literasi. Kalau menurut saya itu fungsi dari orasi dan literasi adalah fungsinya adalah untuk menyampaikan sesuatu gagasan seseorang di depan khalayak umum, ataupun mereka berani begitu menyampaikan aspirasi mereka di depan umum agar semua orang tahu. Misalkan fungsi utamanya yaitu di sekolah, misalkan guru menyampaikan pengumuman. Nah, itu fungsinya untuk siswa agar siswa tahu pengumuman apa yang akan terjadi besoknya, seperti itu. Dan kemudian banyak sekali penggunaan bahasa yang kurang dimengerti oleh anak-anak. Misalkan mereka terlalu menggunakan bahasa yang baku. Sebaiknya jika kita menyampaikan sebuah orasi, itu kita harus menyampaikan dengan bahasa yang sewajarnya. Misalkan kita menyampaikan kepada anak-anak, kita bisa menyampaikan dengan bahasa yang halus, lembut. Dan kita menyampaikan orasi kepada orang tua atau
lansia seperti itu, kita bisa menggunakan bahasa yang mungkin tidak terlalu baku dan tidak terlalu formal, asalkan mereka mengerti, begitu saja. Dan literasi ini bagaimana ya, kita kemampuan seseorang itu dalam membaca jelas gitu. Jadi orang itu bukan hanya mencoba-coba saja berbicara di depan khalayak umum, tapi dia grogi, dia gugup, akhirnya literasi dia tidak bagus. Mungkin itu saja penjelasan saya mengenai orasi dan literasi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu tentang meningkatkan kemampuan menyimak. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu menyimak. Menyimak itu adalah suatu kemampuan awal yang dilakukan seseorang dalam memahami apa yang disampaikan oleh orang lain. Misalnya saja, contohnya sewaktu kita masih kecil. Sebelum kita bisa berbicara, kita akan menyimak dahulu apa yang diucapkan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian kita akan mengikutinya dan berusaha untuk berbicara hal yang sama. Kemudian kita bisa berbicara, dari situlah kita bisa pertama kita menyimak, kemudian kita bisa menyampaikan apa yang telah kita simak. Sebenarnya banyak media yang bisa kita gunakan untuk mengajarkan menyimak kepada anak. Salah satunya yaitu ada media audio, media cetak, media audio cetak atau proyek audio visual dan lain sebagainya. Selain menggunakan media, kita juga bisa menggunakan komunikasi langsung begitu. Kita bisa menyuruh siswa kita atau orang lain yang ada di sekitar kita untuk menyimak apa yang kita jelaskan, kemudian mereka sampaikan apa hasil simakan mereka yang sudah mereka rekam. Dalam menyimak ini kita pasti mempunyai metodenya. Tidak hanya asal kita menyimak saja. Bagaimana cara kita menyimak kalau kita tidak tahu metodenya? Yang pertama itu ada metode simak ulang ucap. Misalnya saja guru membacakan sebuah puisi, bacaan kemudian diarahkan kepada siswanya. Kemudian siswa diarahkan untuk menirukan puisi yang telah disampaikan oleh gurunya. Dengan bagaimana? Yaitu dengan menyimak tadi. Jadi kalau siswa sudah menyimak, otomatis dia akan tahu inti dari puisi tersebut. Walaupun tidak sepenuhnya dia mengerti dan bisa menyampaikan ulang, setidaknya dia bisa menyampaikan intisarinya. Kemudian yang kedua ada metode simak terka. Nah, di sini misalkan seorang guru meletakkan sebuah benda di depan kelas, kemudian guru tersebut mengarahkan untuk menebak nama benda tersebut. Dengan cara guru tersebut memberikan gambaran dan ciri-ciri dari benda tersebut. Lalu siswa menyimak dan menerka-nerka begitu. Apa sebenarnya nama benda tersebut? Mereka jadi berpikir, kemudian menyimak dengan betul-betul benda tersebut, bentuknya seperti apa dan bagaimana. Kemudian mereka akan menemukan jawabannya. Kemudian ada yang ketiga, metode simak tulis. Ini misalkan seorang guru menulis sesuatu di papan tulis, kemudian siswa dituntut untuk menyimak tulisan dari guru itu, karena kita sebagai guru juga bisa menggunakan metode ini ketika siswa itu lalai. Nah, kita bisa menggunakannya dengan menghapus tulisan itu, kemudian kita bisa menyuruh siswa kita untuk mengulang apa yang telah dituliskan oleh guru tersebut. Kemudian yang keempat ada metode memperluas kalimat. Misalkan seorang guru mengucapkan sebuah kalimat, kemudian siswa ikuti, dan kemudian kalimat-kalimat tersebut dapat siswa simak dan sambung kata-katanya. Jadi siswa bisa mengambil intisarinya saja, kemudian siswa menjabarkan begitu. Menjabarkan apa yang disampaikan oleh guru tadi, mereka mengevaluasi lebih luas lagi. Yang kelima ada metode bisik berantai. Seorang guru membuat sebuah permainan game dengan cara membisikkan suatu kalimat. Nah, ini mungkin bisa jadi cara yang unik untuk kita mengajarkan pembelajaran menyimak gitu. Kita membisikkan suatu kata kepada siswa yang pertama, itu hasilnya bisa berbeda ke siswa yang terakhir. Kenapa? Karena kemampuan menyimak seseorang itu berbeda-beda. Ada mereka yang mendengarkan A,
kemudian menyampaikan kepada temannya materi B, itu tidak nyambung gitu. Maka dari itu diperlukan sekali kemampuan menyimak yang lebih efisien lagi untuk anak sekolah dasar. Kemudian ada metode menjawab pertanyaan. Guru memberikan sebuah pertanyaan kepada siswa, apa yang sudah mereka pahami dari materi sebelumnya, dan siswa untuk diarahkan menyimak pertanyaan dari temannya tadi. Kemudian dijawab secara lisan, secara langsung, tanpa harus melihat buku teks. Yang ketujuh ada metode menyelesaikan cerita. Misalkan guru menyampaikan sebuah cerita, kemudian siswa menyimak, dan setelah mereka menyimak, mereka simpulkan dari cerita yang telah disampaikan oleh guru. Biasanya pada kegiatan menyimak ini dilakukan oleh anak kelas 1 karena mereka harus menyimak sebuah cerita dongeng gitu. Kemudian yang terakhir ada metode merangkum. Nah, di sini guru menyampaikan materi, siswa yang merangkum. Sebelum merangkum mereka harus menyimak dulu. Setelah menyimak, mereka tahu apa yang harus mereka rangkum secara inti dan detail. Yang kedua ada jenis-jenis menyimak. Pasti kita perlu mengetahui ada berapa sih jenis-jenis menyimak itu. Jenis-jenis menyimak itu ada dua. Yang pertama menyimak intensif, yang kedua ada menyimak ekstensif. Menyimak intensif ini adalah menyimak dengan penuh perhatian dan ketelitian, ketekunan, sehingga penyimak memahami secara luas dari bahan penyimaknya itu. Dalam jenis-jenis menyimak intensif ini ada 6. Yang pertama yaitu menyimak kritis, kedua menyimak interrogatif, ketiga menyimak penyelidikan, keempat menyimak kreatif, kelima menyimak konsentratif, dan yang terakhir menyimak selektif. Yang kedua ada menyimak ekstensif. Kegiatan ini dilakukan dalam kehidupan sehari-hari seperti menyimak dari radio, televisi, percakapan orang di sekitar atau di pasar, pengumuman, dan lain-lain. Jadi dalam kegiatan ini kita bisa menyimak dari televisi, misalkan menyampaikan berita, kita bisa menyimak inti dari berita tersebut. Yang terakhir yaitu tujuan menyimak. Tujuan menyimak itu dapat diklarifikasikan menjadi 6, yaitu mendapatkan fakta, menganalisis fakta, mengevaluasi fakta, mendapatkan inspirasi, menghibur diri, dan meningkatkan kemampuan berbicara. Berdasarkan tingkatannya ada 3 tujuan. Ada 3 tujuan orang mendengarkan, yaitu mendengarkan untuk tujuan kenikmatan, mendengarkan untuk tujuan pemahaman, dan mendengarkan untuk tujuan penilaian. Jadi dalam hal ini kita bisa mencari bukti atau fakta-fakta dalam suatu informasi melalui menyimak. Jadi dalam menyimak kita bisa mengambil intisarinya saja untuk kita ulas kembali fakta dari informasi yang telah kita dapat. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu mengenai strategi meningkatkan kemampuan menyimak. Dalam strateginya ini kita bisa melihat dulu tujuan dari menyimak tadi seperti apa dan fungsi dari menyimak tadi seperti apa. Kemudian kita bisa mendefinisikan strategi dalam meningkatkan kemampuan menyimak. Yang pertama yaitu ada 4 tahap dalam strategi meningkatkan kemampuan menyimak. Antara lain, yang pertama, untuk mengembangkan pendekatan yang tepat dalam kemampuan mengajar bahasa pertama yang penting dan perlu untuk mengerti dasar mendengarkan. Ada 2 tipe dalam mendengarkan, yaitu yang pertama ada proses the bottom up dan the up down. Proses bottom up itu merupakan memegang bahwa mendengarkan adalah proses pengolahan data linear. Sedangkan model mendengarkan top down itu kontras, menyangkut para pendengar dan keaktivitasan membangun makna berdasarkan dugaan dan penarik kesimpulan, tujuan dan pengetahuan yang relevan lainnya. Data yang disajikan yaitu isyarat-isyarat untuk mengaktifkan proses top down itu.
Penting pula untuk mengajarkan para pelajar strategi spesifik yang dapat membantu mereka mengerti proses pokok yang mendasari proses mendengarkan. Selanjutnya ada menguji format yang umum. Menguji format yang umum itu digunakan dalam pengajaran mendengarkan. Salah satunya termasuk 3 tahap dalam aktivitas mendengarkan, yaitu ada pre-listening, listening, dan post-listening. Menunjukkan batasan aktivitas yang sering digunakan dalam poin-poin berbeda dalam satu bahasan begitu. Materi-materi dan pengajaran sering cenderung untuk menguji dan menyimak daripada mengajarkannya. Jadi di sini siswa itu dituntut untuk lebih mendengarkan kemudian menyimak daripada harus mempraktekkan dan mengajarkannya kepada siswa. Yang ketiga ada penggunaan aktivitas mendengarkan berdasarkan latihan. Fokus pada strategi-strategi dan penggunaan material autentik yang lebih baik dan menunjukkan bagaimana rekomendasi ini dipengaruhi 3 bagian menyimak dalam pembelajaran. Jadi di sini siswa dilatih untuk mendengarkan hal-hal yang pokok dan inti saja, kemudian mereka dapat menyimpulkan hasil simakannya tersebut. Yang terakhir ada menunjukkan materi listening untuk menyediakan contoh-contoh kemampuan berbicara bawaan sejak perlengkapan biasa digunakan oleh pembicara seperti pengisi, fragmen-fragmen, dan alat-alat pengganti. Sering dihilangkan mengajarkan cara-cara yang mana pelajar dapat mengembangkan kewaspadaan dalam sintaksisnya dan pengaturan dalam percakapan untuk memfasilitaskan kemampuan mereka untuk memproses teks yang diucapkan. Aktivitas-aktivitas ini mengintegrasi bagian listening maupun speaking, mencoba untuk mempersiapkan pelajaran untuk menghadapi tuntutan komunikasi dunia nyata. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyampaikan materi yang keempat, yaitu tentang meningkatkan kemampuan berbicara. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu berbicara. Berbicara adalah kemampuan mengungkapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, dan menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan seseorang. Dengan berbicara, seseorang berusaha untuk mengungkapkan pikiran dan perasaannya kepada orang lain secara lisan. Tanpa usaha dan mengungkapkan dirinya kepada orang lain, tanpa adanya usaha, orang lain tidak akan mengerti apa yang dia ucapkan. Jadi berbicara itu adalah komunikasi utama dalam kehidupan sehari-hari, dalam menyampaikan suatu gagasan dan lain sebagainya. Manfaat berbicara yaitu ada menyampaikan kebutuhannya, mengekspresikan perasaannya dan emosi, kemudian memelihara hubungan, memberikan petunjuk, menyampaikan informasi, menanyakan sesuatu dan menjelaskan sesuatu, mengungkapkan imajinasi, menyampaikan pendapat dalam berperan, menyampaikan ide kreatif, melakukan percakapan, dan yang terakhir kegiatan bermain peran. Jadi dalam berbicara ini kita bisa menyampaikan sesuatu, apa yang kita rasakan, apa yang kita inginkan, dan kita bisa berbicara untuk memberikan petunjuk kepada seseorang. Misalkan ada seseorang yang bertanya arah jalan, kalau kita tidak bisa berbicara, mungkin bisa kita menggunakan tangan kita untuk menunjuk arah, tetapi dalam depan sana kita tidak tahu bahwa itu ada belokan lagi. Maka dengan berbicara kita bisa menjelaskan bahwa di sana ada belokan dan seharusnya seperti apa begitu. Berdasarkan manfaat berbicara tersebut digunakan dalam kehidupan. Tanpa berbicara, orang lain itu tidak akan bisa mengetahui kebutuhan, perasaan, dan tidak akan, seperti yang saya bilang tadi, kalau orangnya tidak bisa berbicara, maka tidak akan bisa menjelaskan sesuatu itu dengan jelas dan secara relevan. Dalam meningkatkan kemampuan berbicara, kita bisa menggunakan media, karena banyak anak sekarang yang bisa dibilang dia mau berbicara tapi dia tidak mau berbicara di depan umum. Dia malu, dia tidak
tidak berani untuk berbicara di depan umum. Maka cara kita untuk meningkatkan kemampuan berbicara yaitu kita harus memberikan sedikit pemahaman mengenai hebatnya seseorang itu jika dia mau berbicara di depan halayak umum. Dan keberanian seseorang itu memang bukan diukur dari keberanian seseorang untuk berbicara di depan umum, tapi ketika seseorang berani berbicara di depan umum, maka dia sudah termasuk ke dalam orang yang hebat dan punya mental yang kuat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita dari awal mulai kita masih kecil, berbicara itu diajarkan pertama kali diajarkan oleh orang tua kita. Bahasa-bahasa yang mereka ucapkan kita ikuti, kita simak, kemudian kita ikuti untuk berbicara. Dalam proses belajar bahasa di sekolah itu anak-anak mengembangkan kemampuannya secara vertikal dan horizontal. Maksudnya mereka itu sudah dapat mengungkapkan pesan secara lengkap meskipun belum sempurna, karena pada pembelajaran awal di sekolah mungkin mereka masih menggunakan bahasa-bahasa yang mereka gunakan di rumah dan di lingkungan sekitar. Dia tidak bisa membedakan bagaimana berbicara di lingkungan sekolah dan di lingkungan rumahnya. Kemudian aspek yang mempengaruhi kemahiran berbicara. Guru itu mempunyai tanggung jawab untuk membina keterampilan berbicara para siswanya. Pembinaan itu tidak dilakukan tersendiri, melainkan terpadu dalam proses belajar mengajar berbahasa Indonesia. Jadi kita sebagai guru itu mengajarkan bahasa kepada anak itu tidak kita suruh anak itu untuk mengikuti apa yang kita ikuti, apa yang kita ucapkan, itu bukan seperti itu, tapi kita harus mengajarkan sesuai dengan pembelajaran berbahasa yang ada dalam pelajaran bahasa Indonesia, yaitu dengan bagaimana pelafalannya yang benar, intonasi, tekanan, ritmenya. Misalkan tekanannya untuk orang yang lebih dewasa kita harus lebih rendah lagi, kita harus lebih sopan lagi. Kemudian intonasi dan ritme untuk teman sebaya ya selevelnya saja begitu. Penggunaan kata dan kalimat itu dan aspek non kebahasaan itu menyakup yaitu kenyaringan suaranya, kelancarannya, sikap berbicaranya, gerak mimiknya, kemudian penalarannya dan santun dalam berbicaranya. Strategi yang dapat kita gunakan dalam mengajarkan pembelajaran berbicara yaitu kita bisa membiasakan siswa kita untuk maju ke depan dan menyampaikan cerita. Misalkan pada hari Senin masuk sekolah minggu pertama, kita bisa menyuruh satu-satu siswa kita untuk maju ke depan, kemudian kita arahkan dia untuk bercerita tentang hari liburnya di hari Minggu, ataupun suka dukanya di rumah, ataupun kita bisa menyuruh siswa kita untuk bercerita siapa teman dekat kamu dan bagaimana cara kamu berkomunikasi dengan teman kamu, begitu. Kita juga bisa menggunakan cara yaitu dengan mengarahkan siswa kita untuk sering-sering membaca. Dengan membaca, mereka akan membaca secara nyaring. Dengan membaca secara nyaring, kita bisa mengajarkan berbicara yang baik, berbicara yang bisa didengar dengan baik oleh orang lain. Seperti itu. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang ke-6, yaitu tentang meningkatkan kemampuan membaca. Sebelumnya saya akan memberi pemahaman mengenai membaca. Membaca itu merupakan salah satu kemampuan dasar yang wajib dimiliki oleh setiap individu dari abad sekarang hingga abad nanti. Selain penting, membaca juga merupakan bagian dari proses pendidikan. Kenapa? Karena dengan membaca kita bisa mengerti segalanya. Misalkan kita berada di pinggir jalan, ada tulisan pamflet dilarang untuk duduk atau jalan di sini karena jalan sedang rusak. Jika kita tidak bisa membaca, kita akan melewati jalan itu dan kemudian kita akan terjatuh. Jadi penting sekali kemampuan membaca untuk seseorang. Kemudian misalkan kita membeli suatu obat,
Kalau kita tidak bisa membaca, kita tidak tahu apa guna obat itu, apalagi kalau kita beli obatnya itu di warung, tidak ada resep dan konsep dari dokter. Tahapan dalam meningkatkan kemampuan membaca yaitu tahap pertama, kita bisa menggunakan pengujian kepada anak secara tes. Kita bisa menyuruh anak untuk membaca suatu tes atau suatu teks bacaan seperti buku cerita atau buku pelajaran. Kemudian yang tahap kedua, kita bisa menyuruh siswa kita untuk maju ke depan dan menceritakan teks dan menyimpulkan teks tersebut, apakah mereka memahami atau tidak. Kemudian kita yang terakhir memberikan penilaian. Berdasarkan penilaian itu kita bisa tahu seberapa kemampuan membaca siswa kita. Dengan begitu kita bisa memberikan strategi kemudian ke depannya bagaimana mengajarkan membaca yang baik dan benar kepada anak. Membaca itu sangat penting bagi kehidupan sehari-hari. Seperti yang saya bilang tadi, dengan membaca kita bisa mengetahui informasi, mengetahui jenis-jenis tulisan yang ada di pinggir jalan. Bahkan dengan kita meningkatkan kemampuan membaca seorang anak, apapun yang ada di sekitarnya pasti akan dia baca. Walaupun itu hal penting atau tidak penting, jika seorang anak sudah suka dengan membaca, maka anak itu akan selalu membaca. Bahkan hal-hal yang tidak penting di sekitarnya pun dia baca dan dia sampaikan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang ketujuh, yaitu tentang strategi meningkatkan kemampuan membaca. Setelah kita mengetahui sebelumnya apa itu membaca dan bagaimana itu membaca, kemudian kita masuk ke dalam strateginya. Strategi dalam membaca itu banyak sekali menurut para ahli, tapi kita bisa ambil kesimpulan bahwa strategi dalam meningkatkan kemampuan membaca itu ada strategi mencatat, membuat parafrasa dan berkonsultasi pada indeks maupun pembuatan indeks. Strategi prabaca ini sebelumnya kita membaca dilakukan pastilah memilih bacaan yang akan kita baca, menarik atau tidaknya untuk kita lanjutkan ke depannya, kita baca dan kita ambil intisarinya. Setelah mendapatkan bahan bacaan, maka strategi prabaca selanjutnya dapat diterapkan, dimulai dari bagian awal teks yang berupa judul, ilustrasinya seperti apa. Maka guru akan memberikan simulasi agar siswa mengamati judul dan ilustrasi sampul buku atau ilustrasi teks dari halaman awalnya, dari judulnya, kemudian awal dari isi cerita buku tersebut gitu. Setelah mereka sudah bisa, kemudian kita menyuruh untuk menghubungkan dengan pengetahuan sebelumnya. Hubungan dapat dibuat antara teks dengan pribadi pembaca. Kemudian kita bisa bertanya mengenai topik bahasan untuk membantu siswa menentukan ekspektasi hasil membaca. Mungkin siswa akan berekspektasi bahwa isi bacaan itu akan menuju ke sini, tapi realitanya adalah tidak sama dengan ekspektasi yang mereka bayangkan. Maka itu kita memerlukan membaca untuk mengerti apa isi dari berita atau cerita yang kita baca. Kemudian yang ketiga itu membuat prediksi mengenai isi bacaan. Membuat prediksi itu kita bisa memprediksikan berapa bacaan yang akan kita baca. Misalkan ada 5 halaman, 10 halaman, tergantung kemampuan kita. Kadang ada kesibukan kita yang tidak bisa membuat kita untuk membaca. Setelah itu yang terakhir kita bisa melakukan survei reading. Di sini kita bisa melakukan survei membaca dari setiap siswa. Kita survei berapa lembar yang sanggup mereka baca dalam satu pelajaran. Kemudian kita beri penilaian berdasarkan kesanggupan mereka. Kemudian ada strategi aktivitas inti dalam membaca.
Aktivitas inti yaitu membaca itu sendiri dapat dilakukan dengan program membaca seperti yang dijelaskan dalam model membaca optimal oleh Rothman maupun program membaca oleh Thomson dan Hawkinson. Sepanjang kegiatan membaca, strategi digunakan atau berlangsung bersama-sama dengan pemahaman. Selagi membaca, beberapa strategi dapat digunakan antara lain. Yang pertama yaitu kita bisa menggambarkan atau membuat visualisasi untuk membantu mengkonkretkan teks, yaitu menciptakan gambaran dalam imajinasi, membaca dan suatu gerakan tubuh. Misalkan kita membaca suatu cerita dongeng, kita bisa mengulas kembali dari hasil bacaan kita itu dengan suatu drama ataupun gerakan tubuh kita, yaitu dengan menampilkan suatu drama berdasarkan hasil cerita dongeng tersebut. Kemudian yang kedua bisa membuat hubungan seperti yang dijelaskan dalam strategi prabaca sebelumnya. Kemudian kita bisa menyimpulkan dari hasil bacaan itu, kita bisa menyimpulkan apa inti dari suatu bacaan yang telah kita baca tadi. Kemudian yang keempat ada bertanya mengenai hal-hal yang belum dipahami. Nah, di sini setelah kita membaca pasti ada suatu hal yang belum kita mengerti. Misalkan kita membaca tentang suatu cerita yang isinya itu ada bahasa Inggris yang mungkin kita kurang baik dalam berbahasa Inggris, kita bisa menanyakan apa maksud dari bacaan tersebut karena kita tidak tahu bahasa Inggris. Kemudian yang terakhir kita bisa memprediksi mengenai hal yang akan terjadi selanjutnya dan mengawasi kegiatan membaca sendiri seperti berhenti membaca untuk mengecek pemahaman atau pemikiran. Kemudian ada strategi setelah membaca atau pasca baca. Strategi setelah membaca atau pasca baca ini bertujuan untuk merespon dan memperluas teks, sehingga walaupun ada strategi yang mirip dengan strategi pada tahap prabaca, strategi di tahap pasca baca itu perlu ditarik lebih dalam, lebih luas pada aplikasi dan kebermanfaatnya pada pribadi. Seperti kita bisa memprediksi, kita bisa bertanya, kita bisa menyimpulkan, kita bisa menghubungkan dengan situasi. Kemudian kita bisa memperluas isi melalui kritik dan saran kita setelah kita membaca bacaan tersebut. Dengan demikian, pertanyaan pasca baca akan bersifat aplikatif, yaitu penerapan isi atau pesan teks terhadap pengembangan diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Pertanyaan evaluatif seperti suka atau tidak suka terhadap bacaan, cukup atau tidak, berguna atau tidaknya itu maupun modifikasi isi teks sesuai gagasan yang telah siswa dapat. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang ke-8 atau materi yang terakhir, yaitu mengenai meningkatkan kemampuan menulis. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu pengertian tentang menulis. Menulis itu adalah proses menyampaikan pesan, ide, gagasan, pendapat, dan informasi, dan juga pengetahuan secara tertulis. Jadi kita bisa menyampaikan sebuah informasi apapun itu secara tertulis agar bisa dibaca oleh orang lain atau kita baca sendiri. Kegiatan menulis itu adalah suatu proses menurunkan lambang-lambang grafis atau aktivitas melahirkan gagasan, pikiran, perasaan kepada pembaca melalui media bahasa yang berupa tulisan. Jadi tulisan yang baik dapat dimengerti dan dipahami isi gagasannya, kemudian dapat dibaca dan diulas kembali. Dalam pembelajaran menulis tentu ada tahap-tahapnya. Langkah-langkah dalam pembelajaran menulis itu tentunya harus mempunyai strategi dan teknik dalam pembelajaran. Teknik dalam pembelajaran menulis kali ini kita bisa menggunakan teknik yang dapat dipahami oleh anak didik. Teknik apapun itu yang menarik dan simple asalkan bisa dipahami oleh peserta didik. Misalkan juga kita bisa menggunakan teknik sambung kata atau sambung baca. Kita bisa menerapkan dari siswa 1 membaca halaman ini, kemudian siswa kedua membaca halaman ini, dan selanjutnya sampai suatu bacaan terselesaikan oleh seluruh siswa. Dengan begitu
Kita bisa menarik suatu kesimpulan dari hasil bacaan mereka dengan cara menuliskannya di buku mereka masing-masing. Kemudian mereka bisa membacakannya hasil intisari dari bacaan yang telah mereka baca dan yang telah mereka tuliskan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Untuk materi selanjutnya itu tentang strategi meningkatkan kemampuan menulis, tapi tidak dibahas di sini karena materi kita cuma sampai materi 8. Baiklah, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.